Jejak Singasari Rahasia Antar Pos. Saya Intan Kamelia yang akan memandu jalannya acara hari ini. Saya sudah kedatangan dua tim yang sangat hebat, yaitu tim Black dan tim Pink, yang siap berkompetisi menguji pengetahuan sejarah mereka. Oke, sekarang kita akan memulai gamesnya. Sekarang kita masuk ke pos 1, yang dimana ada susun puzzle. Di sini masing-masing pemain dapat 3 puzzle untuk mereka susun dengan rapi. Di sini tuh ada puzzle peta, sini ada puzzle tentang kerajaan. Di sini juga ada peta yang sama, dan masing-masing permainan ini diwaktuin yaitu 1 menit. Oke, ayo kita saksikan permainannya. Pusat pemerintahan Kerajaan Singasari terletak di wilayah Tumapel yang kini berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wilayah ini dipilih karena letaknya yang sangat strategis secara militer dan ekonomi, yang kini terlindungi oleh benteng alam, pergunungan, serta didukung oleh kesuburan tanah vulkanis dan akses jalur perdagangan melalui aliran sungai Berantas. Oke, di babak pertama yang menang tim Black. Tim Pink kalah. Kita lanjut ke babak kedua. Jaya adalah putra Ken Arok yang naik tahta Singasari pada 1248 Masehi setelah membunuh Anusapati demi membalas dendam ayahnya. Pemerintahannya berlangsung sangat singkat dan penuh konflik karena ia berusaha menyingkirkan pewaris tahta lainnya, Ranggawuni dan Wangisa Campaka. Upaya tersebut gagal dan justru memicu pemberontakan besar yang membuat Jaya terluka parah hingga tewas dalam perlariannya, menandai berakhirannya ambisi keturunan Ken Umah di Singgasana Singasari. Oke, ronde kedua tim Pink yang menang. Ini stop ya, udah tidak boleh dimainin lagi. Nah, oke, kita lanjut ke ronde ketiga. Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa adalah pendiri kerajaan Singasari yang memerintah pada 1222 sampai 1227 Masehi. Ia mengawali karirnya sebagai rakyat biasa yang merebut kekuasaan di Tumapel dari Tungku Ametung dengan menggunakan karis buatan Pugaring. Setelah mengalahkan kerajaan Kediri di pertempuran Ganter, ia menyatukan wilayah Jawa Timur dan mendirikan dinasti Rajasa yang kemudian menjadi garis keturunan raja-raja besar di Singasari hingga Majapahit. Babak ketiga yaitu tim Black yang menang. Oke, sekarang kita lanjut ke pos kedua. Oke, kita masuk ke pos 2, dimana kita akan main bentengan. Di benteng ini ada dua tim, dan masing-masing perwakilan tim akan maju ke titik tengah. Mereka akan suit, yang menang mereka akan menjawab pertanyaan. Jika pertanyaan itu benar, mereka akan melanjutkan ke kotak berikutnya. Tetapi jika pemain ini menjawab salah, mereka harus putar balik ke titik awal dan akan digantikan dengan tim yang satu lagi untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan berikut. Ayo kita mulai permainannya. Oke, di sini Ismail yang menang. Nah, Ismail, ini pertanyaannya. Ismail, pertanyaannya, candi apa yang digunakan sebagai tempat pendarmaan bagi Raja Anusapati? Yaitu Candi Kutai. Oke, Ismail benar. Nanti Sila yang akan balik ke tempat. Oke, di sini Farah yang menang. Ini pertanyaannya. Oke, Farah, pertanyaannya di manakah lokasi pusat pemerintahan dan apa nama kunonya? Pusatnya ada di Malang Raya. Nama kunonya adalah Tumapel. Oke, benar. Ismail balik ke tempat. Oke, di sini Arda yang menang. Ini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, candi manakah yang menjadi tempat pendarmaan bagi Raja Kertanegara? Candi Singasari. Oke, benar. Arda boleh lanjut dan Farah out. Oke, di sini Sila yang menang. Ini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, apa fungsi geografis wilayah selain sebagai pertahanan?
Yang pertama itu sebagai sumber daya alam, yang kedua sebagai jalur perdagangan, dan yang ketiga itu sebagai tempat tinggal dan tempat kebudayaan. Oke, benar. Arda, sekarang kamu kalah. Oke, di sini Sila lagi yang menang. Ini pertanyaannya. Oke, Sila, pertanyaannya, urutan kronologis raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada Ken Arok, yang kedua Anusapati, yang ketiga Tohjaya, yang keempat Anggauni, dan yang terakhir Kertanegara. Oke, benar. Ismail, kamu harus jawab. Oke, di sini ada yang menang. Ini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, siapa raja pertama di kerajaan Singasari dan kapan masa jabatannya? Ken Arok, masa jabatannya 1222 sampai 1227 Masehi. Oke, benar. Oke, di sini Arda yang kalah Kalah. dan Farah yang menang. Dan ini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, sebutkan 3 gunung yang menjadi benteng pertahanan alami. Yang pertama ada Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Kawi. Oke, benar jawabannya. Arda, silakan tengahkan. Di sini Farah yang menang. Ini bau-bau kalau tim Pink yang bakalan menang. Ini pertanyaannya. Semoga Farah bisa menjawab ya. Nih, pertanyaannya, siapa raja yang bergelar Enggauni dan kapan masa kekuasaannya? Nama rajanya adalah Wisnuwardana, dan masa jabatannya itu sekitar 1248 sampai 1254. Oke, jawabannya benar. Siap-siap ya. Kamu bakalan kalahkan. Ayo coba benar. Yeay! Di pos 2. Semoga kalian menang di babak selanjutnya ya. Oke, selamat untuk tim Pink. Kalian kalah. Oke, kita lanjut ke pos berikutnya. Sebelum pos dimulai, kalian harus saksikan iklan terlebih dahulu. Wah, seru sekali ya persaingan di antara 2 pos tadi. Sebelum kita masuk ke pos berikutnya, mari kita istirahat sejenak. Di sini sudah tersedia es dawet. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel. Teman-teman, tahu tidak es dawet ini punya kaitan sejarahnya loh. Konon dalam legenda, Ken Arok sangat gemar meminum dawet buatan Nyai Songgopi dari daerah Jabung saat ia masih menggembara. Jadi, minuman ini adalah simbol warisan kuliner agraris sejak zaman Singasari. Oke, kita masuk ke pos 3, yaitu ada ular tangga. Nah, kita akan bermain ular tangga yang dimana semua tim akan ikut main dalam ular tangga ini. Mereka harus melewati tantangan yang ada di sini. Nah, di sini tuh ada pertanyaannya. Nah, nanti setiap orang yang dapat pertanyaan itu harus menjawab. Jika mereka benar, mereka akan maju lagi untuk melempar dadu. Jika mereka salah, mereka tidak boleh jalan lagi. Jadi, setiap pertanyaan harus dijawab dengan benar. Ayo kita saksikan video permainannya. Oke, di sini baru juga main. Ismail dapat pertanyaan, yaitu kenapa sektor ekonomi kerajaan Singasari dianggap sangat strategis? Kenapa tuh? Karena letaknya itu di lembah sungai berantas yang subur. Oke, jawabannya benar. Kamu boleh lempar dadu lagi. Oke, di sini Ismail dapat pertanyaan lagi, yaitu pertanyaannya, siapakah raja yang mulai memperbaiki dan menata kembali kehidupan sosial masyarakat setelah masa Anusapati? Yaitu pada masa jabatan Wisnuwardana. Oke, jawabannya benar. Sekarang silakan jalan lagi. Oke, di sini Sila dapat pertanyaan,
Apa saja bukti fisik yang menunjukkan kemajuan kebudayaan kerajaan Singasari? Yaitu dari penemuan prasasti, patung, dan candi yang tersebar di seluruh wilayah kerajaan. Benar, boleh. Jangan lagi. Oke, di sini Farah lagi nih yang mau menang nih. Tapi sebelum menang ada pertanyaan terlebih dahulu. Yaitu pertanyaannya, apa makna simbolis dari Arca Prasna Paramita dan siapakah tokoh sejarah yang diyakini sebagai perwujudannya? Makna simbolis dari arca ini adalah personifikasi dari Dewi Kebijaksanaan, salah satu ajaran Buddha. Nah, tokoh sejarahnya itu diyakini adalah Ken Dedes atau permaisuri dari Ken Arok. Oke, jawabannya benar. Berarti di ular tangga sini sisa 3 orang, yaitu ada 2 tim black dan 1 tim pink. Oke, siapa yang menang ya kali ini? Ayo lanjut. Oke, di sini Susila dapat pertanyaan nih. Pertanyaannya, apa strategis internal yang dilakukan Raja Kartanegara untuk memperkuat pemerintahan di kerajaan Singasari? Yaitu Raja Kartanegara mengganti birokrasi dengan cara mengganti pejabat dan menggunakan pernikahan politik untuk memperkuat kekuasaan. Oke, silakan jalan lagi. Di sini ada yang dapat pertanyaannya, yaitu berdasarkan foto patung tersebut simbol apa yang terkandung di dalamnya? Kepala gajah melambangkan kecerdasan, telinga besar melambangkan kemampuan mendengar, dan belalai melambangkan kemampuan adaptasi serta mengatasi rintangan. Oke, jawabannya benar. Arda, selamat jawab. Dapat pertanyaan. Itu pertanyaannya, kapan waktu tempatnya kerajaan Singasari mengalami keruntuhan? Tepatnya itu pada tahun 1292. Oke, mari kita lagi. Oke, sekarang Arda udah mau finish ya. Pertanyaannya itu ada, candi manakah yang memiliki bentuk unik berupa stupa dan berlokasi di Malang? Candi Sumberawan. Oke, jawabannya benar. Arda masuk finish. Kita sama nih guys. Ada tim black 1 orang yang udah sampai finish dan tim pink 1 orang yang udah sampai finish. Bisa 2 orang lagi. Ternyata tim pink yang nyampe finish duluan. Dan ada pertanyaannya, yaitu pertanyaan, masa kerajaan Singasari terjadi di bawah kepemimpinan saat tahun? Pada Raja Kartanegara dan pada tahun 1272 sampai 1292. Oke, jawabannya benar. Berarti di pos 3 yang menang adalah tim pink. Oke, kita masuk ke pembagian hadiah. Let's go. Oke, sekarang saatnya pembagian hadiah. Kalian sudah tahu kan di pos-pos sebelumnya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, sekarang di pos pertama yang menang itu adalah tim black, dan di pos kedua yang menang adalah tim pink, dan pos ketiga yang menang tim pink. Dan sekarang yang juara 1 yaitu tim pink. Tim pink boleh ke sini. Oke, aku udah sama tim pink. Gimana sih perasaan kalian udah menang di pos-pos sebelumnya? Seneng banget pastinya. Terus
Seru banget gak Iya, sih? nggak berasa gitu. Sebenarnya tuh pas pertama kita udah nyerah banget, soalnya kita udah kalah dari tim Black. Oke, hadiahnya adalah ini. Oke, ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Terima kasih. Oke, selamat untuk juara pertama. Oke, kita lanjut ke juara kedua. Sekarang kita kasih ke pemenang juara kedua. Juara kedua. Sini nggak ada kalah dan menangnya ya teman-teman, semua sama rata. Jadi kalian juga dapat hadiah. Ini buat kamu. Buat kamu. Ya, tidak. Selamat ya. Oke, sampai ketemu di next video.